Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada segenap santriwan santriwati siswa-siswi MTSN 3 Jombang di Tambak Beras dan lingkungan sekitar yang dirahmati Allah yang kami cintai. Alhamdulillah kali ini kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji salah satu kitab yang Masya Allah luar biasa manfaatnya terkait dengan kajian ilmu tajwid, yaitu Hidayatul Mustafid, yang dikarang oleh Syekh Abi Rimah, Syekh Muhammad bin Mahmud Abi Rimah. Baik, langsung saja. Sebelum kita lanjutkan, silahkan supaya lebih berkah kalian berdoa dulu ya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, dalam hal ini kami akan terangkan kitabnya ya, nanti bisa dicampur ya antara Jawa dan Indonesia. Kemudian setelah ini untuk hukum-hukum tajwid akan kami jelaskan melalui skema, diagram, contoh-contoh bacaan ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumhi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Iya. Kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Kadzalika ikoya mengkono al-madhkur linusabbita supaya netepaken sapa ingsun bihi kelawan Al-Qur'an fuadaka ing ati sira rattalna lan maca sapa kita hu ing Quran tartila kelawan tartil. Ini adalah dasar dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan agar kita dalam membaca Al-Qur'an adalah dengan tartil ya. Apa itu tartil? Membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Jadi tidak ada yang keliru-keliru. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, fasahahnya benar, makharijul hurufnya tepat, pengucapannya juga tepat antara ikhfa, idhar, idgham dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmanipun Allah Ta'ala ingkang maha welas lan maha asih. Nahmadullah alladzi khassana bi ta'limil Qur'anil 'azim. Nahmadu muji sapa kita Allah ing Gusti Allah alladzi zat kang khassana nentuaken sapa Allah nang kita bi ta'limil Qur'anil 'azim. Kelawan mengajari Al-Qur'an ingkang maha agung. Manusalli wa nusallimu lan maca selawat salam sapa kita alaman ing atase wong talaqqa kang maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an min ladun hakimin alim ingkang saking ngarsa dalamipun Allah Subhanahu wa taala ingkang maha bijaksana lan maha ngaweruhi. Jadi di sini musannif pertama kali memuji pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekhususan kepada kita semua, yakni dengan belajar dan mengajar Al-Quranul Karim ya. Tidak lupa pula al-musannif Syekh Birimah Muhammad bin Mahmud mengajak kita untuk banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mau membaca Al-Quranul Karim supaya mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi lan muga tetep apa selawat salam ngatasi keluarga Kanjeng Nabi, ashabi lan para sahabat Kanjeng Nabi al-mujawwidina kang padha bagus-bagusi sapa para sahabat kabeh. Nah ini dia jawwada yujawwidu tajwidan fa huwa mujawwidun mujawwidan mujawwiduna mujawwidina. Nah, tajwid artinya membaguskan, mentahsin ya, bimana tahsin perbaiki. Mujawid orang yang membagusi atau memperbaiki. Maksudnya adalah memperbaiki akhlak secara umum dan dalam hal membaca Al-Quran adalah memperbaiki, bagusi cara membacanya. Li kitabihi maring kitabe Allah Ta'ala al-mubin kan jelasaken apa al-kitab wa tabi'ina lan muga selawat salam tetap ing atase para pengikut Kanjeng Nabi dan sahabat lahum iku kadue tabi'in bi ihsanin kelawan kesayangan ila yaumiddin tumuka maring dina
kiamat. Semoga juga salawat salam disampaikan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Amma ba'du, anapun sakwise maca hamdalah salawat salam lan akan datang kaum muslimin sedaya fayaqulu mangko nuli dawuh sapa al-abd dalil kawula kang ino wal ajisulan kawula kang apes al haqiru tur kang banget inone man yaiku wong bitaksi kang kelawan pepeko atau kelawan keterbatasannya mu'tarifun adalah seorang yang mengakui hal itu. Wa min bahril khotoya lan saking kesalahan, lautan kesalahan yang diibaratkan dengan laut karena saking banyaknya muqtarifun utawi wong kang nyiduk, artinya orang yang tidak lepas dari berbuat kesalahan. Penulis mengakuinya sangat tawaduk luar biasa. Muhammad Al-Mahmud An-Najjar iku Kiai Muhammad Al-Mahmud An-Najjar kang dijuluki An-Najjar. An-Najjar sesungguhnya artinya adalah tukang kayu. Wallah alam apakah profesinya itu di samping menjadi alim ulama juga berbisnis kayu, wallah alam. Tapi biasanya kalau An-Najjar itu adalah tukang kayu. Tapi bisa jadi juga sebuah istilah saja ya. Bisa jadi nama kota seperti Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jilani adalah sebuah nama daerah di Irak. Al-Masyhur kang terkenal sapa Kiai Muhammad Al-Mahmud An-Najjar bi Abi Rimah kelawan panggilan lawan sebutan lawan julukan Abu Rimah, bapaknya Mbak Rimah. Lamma ishtaghaltu bi sina'ati tadhibil atfal. Ini adalah yang diucapkan kronologi atau background atau latar belakang dari penulisan kitab ini, yaitu penulis menyebutkan lamma ishtaghaltu nalikane sibuk sapa ingsun bi sina'ati tadhibil atfal kelawan menyusun, mengarang, membuat sebuah metode pendidikan dalam rangka tadhibil atfal, mengajari atau mendidik anak-anak, bocah-bocah. Wa ta'limihim lan ngajari him ing atfal kalamal malikil muta'al ing dawuhe Allah ingkang maha ngratoni al-muta'al tur maha luhur sapa Allah. Wa kana min ahammi ma yubtada'u bihi, wa kana ana min ahammi ma saking paling pentingnya perkara yubtada'u kang dikawiti bihi kelawan ma apa tajwidu hurufihi, tajwid atau bagusi pira-pira hurufe Al-Qur'an. Ketika saya, kata musannif, dalam proses pengajaran mendidik anak-anak ajar profesinya serta mengajari mereka, termasuk mengajari mereka Al-Quran, maka yang paling penting dalam mengajari Al-Quran adalah pertama tajwid hurufnya, yaitu memperbaiki atau tahsin, bagusakan datang cara anginipun mungel atau cara-cara mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah. Wa tahsini al-fadhi lan bagusakan ing pira-pira lafadhe Al-Quran. Wa ma'rifatu ahkamin nunis sakinati wat tanwini wal mim sakinati wa aqsamiyah. Dan ini saran ringkas saja ya, mengetahui hukum nun mati, tanwin, mim mati dan pembagiannya. Wa ma'rifatul maddi wal waqfi lan ngaweruhi hukum mad, hukum waqaf, aqsamiyah dan pembagiannya. Wa makharij hurufi wa sifatnya lan pira-pira makharij huruf dan sifat-sifatnya. Wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Ada bab idgham, ada bacaan gharaib dan seterusnya. Inilah bagian dari kajian-kajian atau tema-tema yang dibahas dalam ilmu tajwid. Wa kanat kutubut tajwidi, wa kanan ono apa kutubut tajwidi, piro-piro kitab tajwid pada saat itu iku sa'batal ma'khudi, angel oleh dipahami, susah untuk dimengerti. Yas'ubu kang nyushaken tanawuluha apa memahami atau merkoleh, mendalami, menguasai ing kutub-kutub tajwid al-atfal ing atase pira-pira bocah-bocah cilik. Ya, artinya pada saat itu kitab-kitab tajwid yang ada, yang beredar ternyata masih belum praktis, masih belum menarik, masih susah untuk dipahami oleh anak-anak kecil ya dan remaja umur-umur MI, umur-umur sanawiyah seperti kalian.
Karena bisa jadi kertasnya tidak berwarna, tidak ada diagramnya, tidak ada gambarnya, tidak ada skemanya, semua tulisan, semua nggak ada ilustrasi, sehingga ini membuat anak-anak jenuh ya. Bisa jadi seperti itu. Oke. Liraghabatihimul qalilah krono kecintaane atfal anak-anak al-qalilah kang kidik yang sedikit mereka, sehingga dengan demikian mereka tidak terlalu menyukai teks-teks atau naskah-naskah kitab-kitab tajwid, karena bisa jadi kurang menarik atau keterangannya bulat atau terlalu memusingkan seperti itu, kurang praktis dan sebagainya. Inilah yang latar belakang. Oleh karena itu muncul pemikiran bagaimana kalau saya membuat sebuah kitab yang memudahkan anak-anak dalam memahami, yaitu terwujudlah kitab Hidayatul Mustafid. Insyaallah ini praktis dan mudah dipahami. Wala ajaba lan ora heran, tidak menjadi sebuah ketakjuban. Lan ora gawok sapa, lan ora gawok iku maujud idzil aksya krana sak temene utawi petenge bengi. Petenge bengi ya, ini adalah sebuah majas atau ungkapannya. Saya paskan dulu. Iku ya ta'assaru ngeculakan atau ngelepasakan apa aksya lail bidzarrati kelawan nyebul pira-pira angin ya, watiflu hale utawi bocah cilik iku ya ghussu padha nyesep sapa atfal atau atiful minal labani saking poan bidzarrati kelawan sumbere ya, kalau di makna Jawa ini pentil susu, masya Allah ya. Jadi di sini bukan berarti berkata kotor atau tidak sopan ya, tapi memang artinya seperti itu. Jadi memang kebiasaan anak-anak kecil yang balita ya di bawah 2 tahun itu masih suka meminum air susu ya dari sumbernya, dari ibunya. Gitu saja maksudnya. Jadi ini adalah sebuah ungkapan majas ya. Idil a'sya yata'assaru bidzarra, karena sungguhnya gelapnya malam itu mudah melepaskan angin. Watiflu yakhussu minal labani bidzarra, sedangkan anak kecil itu sementara mereka lebih suka ya dijagani ibunya, minum ASI dari ibunya. Artinya apa? Begini. Tadi disebutkan di depan bahwasanya anak-anak kecil itu tidak terlalu tertarik dengan ilmu tajwid. Apa sebabnya? Karena kitab-kitab yang beredar yang ada saat itu belum memudahkan mereka, belum sesuai, belum pas dengan kondisi psikologis anak-anak, sehingga menyulitkan mereka. Nah, seperti halnya anak-anak kecil yang tidak cocok dilepas di malam hari ya, bisa masuk angin sampai karena gelap ya mereka pasti takut, nggak suka gitu. Nah kecil ya sukanya di rumah yang terang, ada saudaranya, ada ibunya, penuh dengan kehangatan dan seterusnya. Berbeda dengan orang dewasa meskipun di tengah malam gelap sendirian malah menikmati heningnya malam, sejuknya angin malam. Ini adalah anti stres tersendiri ya, obat stres dari kesibukan sehari-hari. Anak kecil tidak cocok dengan kegelapan, tapi orang dewasa tidak masalah menikmati justru dengan kegelapan. Seperti itu ibaratnya. Jadi buku-buku atau kitab-kitab tajwid yang beredar pada saat itu lebih cocok untuk kalangan dewasa. Karena bahasanya yang rumit, bahasanya yang jelimet, terlalu detail, kurang praktis dan kurang mudahkan anak-anak. Seperti itu latar belakangnya. Fa'annali mongko yen to maringi sapa ingsun an aqtatifa yen to ringkes sapa ingsun min kutubil aimah al ulama as-salaf saking pira-pira kitabe para imam para ulama as-salaf itu artinya yang terdahulu ingkang kuno ya. Wahtatifa lan mengupas sapa ingsun wa ahtatifa muhtatafat ya, meringkas atau mengkupas min uqudi rasaila jahabidatil fudala. Ini idhofah 1 2 3 4 kata ya. Saking budelane pira-pira risalahe bersih pira-pira perkara kang utama al khalafi ulama modern, ulama zaman saiki. Apa sih maksudnya ini? Kok sedikit bulat maksudnya tuh kayak gini. Ini insyaallah mudah kok ya. Melihat kondisi tersebut maka
melihat kesulitan yang dihadapi, problematika yang ada sebelumnya, maka saya musonif berpikir bahwasanya baik untuk saya mengarang atau menyusun sebuah kitab yang bersumber dari ucapan-ucapan atau kitab-kitab ulama terdahulu, akan tapi juga mengupas hasanah keilmuan ulama-ulama era terkini, ulama-ulama yang modern. Jadi ya intinya menjaga tradisi tapi tetap menerima hal-hal yang baru, terbuka terhadap modernitas, kemajuan. Al-muhafadzatu 'alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadidil aslah, kira-kira seperti itu. Risalatan ing sebuah risalah. Risalah ya karya tulis fi ilmi tajwid, dalam ilmu tajwid, ala tariqi hafsin ing atase metode yang diajarkan Imam Hafaz. Sahlatal hifdzi kang gampangaken apalan wal maqdilan pemahaman. Iya, ala tariqis su'ali wal jawab, dengan model soal dan jawab. Iya, wadzalika maqatai al-mazkur. Ide saya untuk membuat sebuah kitab yang praktis, mudah dipahami dengan model tanya jawab itu adalah ba'da jam'i, dalam sauseng ngumpulaken sapa ingsun kitaban ing kitab fi ilmi tauhid wal fiqh, dalam ilmu tauhid dan fikih, alladaini kang huma utawi karone iku fardhu ainin, ya fardu kifayah fardu ain maaf, ala mukallafin ing atase mukallaf, asna istighali ing dalam tengah-tengah kesibukanku bi ta'limil atfali kelawan mulang ing bocah-bocah, ba'da isti'fa'i ing dalam sause mengatur, memanajemen, ngreksom atau memimpin sapa ingsun min muallimiyatil kutubi, min muallimiyatil kutubi, saking pira-pira gurune kutab, ya maktab, maaf, min muallimiyatil maktabi, saking pira-pira gurune maktab atau kutab atau madrasah al-ibtidai kang bangsa kawitan, madrasah ibtidaiyah, waftitahi lan sause buka sapa ingsun madrasatan ing madrasah khususiyatan kang khusus untuk membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu yang terkait. Jadi intinya memang mu'alif ini sangat sibuk sekali. Di samping ngajar, beliau juga menjadi direktur atau pimpinan dari sebuah madrasah yang telah dibukanya, dan beliau memanage sebagai direktur atau yang mengatur seluruh guru-guru yang terlibat di madrasah ibtidaiyah yang didirikannya. Luar biasa. Masih sibuk, sudah sibuk sekali, tapi masih bisa menulis karya tulis, ya, mengarang sebuah kitab. Nah, harapannya ini menjadi contoh untuk kalian semua. Meskipun kalian sibuk, jangan lupa untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Salah satunya adalah mengembangkan literasi dengan banyak menulis. Insya Allah tulisanmu ini akan bermanfaat untuk umat. Jadi meskipun kalian sudah meninggal, tapi ilmunya, jasa kalian, nama kalian masih tetap hidup dan abadi. Itulah luar biasa, sebagaimana Imam Ghazali, Imam Bukhari, Muslim, dan ulama-ulama lain yang kita pelajari ilmunya. Mereka sudah meninggal, sudah dimakamkan, jasanya sudah tidak ada, tapi mereka masih hidup dalam pemikiran mereka terhadap pembaca-pembacanya, di alam pikiran para pembacanya, sehingga kita bisa mengenali, memahami, dan bisa meneladani hal-hal yang baik dari para ulama kita. Iya, sementara itu dulu di bagian pertama, nanti kita akan lanjut di bagian yang kedua. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya belajarnya. Iya.